Hai guys, pernah gak sih kalian nonton film Rusia? Selain film si bocil nakal Marsha and the Bear. Kalau belum berarti sama. Hehehe. Kali ini Rituza mau ceritain film Rusia bergenre romantis fantasi, yaitu On Drakon atau I Am Dragon. Film olahan sutradara Indar Zedupaev ini rilis tahun 2015 dan dibintangi oleh Maria Poezaeva dan Matvei Likov. Film ini bercerita tentang pencarian cinta sejati. Eits, untuk yang gak suka film cinta-cintaan, jangan ilfil dulu deh. Walaupun filmnya tentang romansa tapi cukup seru loh. Daripada kepo, yuk langsung aja ke alur cerita filmnya. Di awal film tampak pertunjukan wayang, yang berkisah tentang legenda naga dan ritual pengantin kematian. Diceritakan bahwa dahulu kala, ada sebuah ritual yang mengorbankan para gadis muda untuk dijadikan persembahan pada seekor naga. Hal itu dilakukan untuk menyelamatkan desa mereka dari serangan naga tersebut. Setiap memulai ritual pengantin kematian, warga desa akan menyebar buah beri merah dan menghanyutkan 4 gadis menggunakan perahu, sambil menyanyikan lagu pemanggil naga. Saat datang, naga hanya memilih dan mengambil 1 gadis dan membawanya pergi. Ternyata gadis tersebut memiliki kekasih. Dengan tekad kuat si kekasih mencari naga untuk mengambil kembali pujaan hatinya. Karena rasa cinta pasangan kekasih itu sangat besar, akhirnya si pria dapat menemukan pulau naga. Namun sayang, si gadis telah tiada dan hancur jadi abu. Terjadi pertarungan sengit yang berujung tewasnya naga. Dengan perasaan sedih, lelaki itu kembali ke desanya. Sesampainya di desa, pria itu disambut dengan penuh sukacita, dan dia pun dijuluki sebagai penakluk naga. Bertahun-tahun telah berlalu tanpa ada lagi serangan naga, dan sejak saat itu, setiap upacara pernikahan tetap dilakukan ritual pelepasan pengantin wanita dengan perahu, tapi tanpa nyanyian pemanggil naga. Saat ritual berlangsung, mempelai pria yang berada di seberang akan berjuang menarik perahu untuk mengambil pengantin wanita. Kali ini yang akan menikah adalah putri raja bernama Miroslava atau biasa dipanggil dengan Mira. Walaupun putri tidak menyukai calon suaminya, namun dia terpaksa bersedia dipersunting oleh Igor, karena Igor adalah cucu dari si penakluk naga. Kakak perempuan putri bahkan berpikir, jika Igor hanya mengincar status pangeran saja. Upacara perkawinan Mira dan Igor akan dilaksanakan dengan tradisi pelepasan pengantin seperti biasanya. Karena sekarang sudah aman dan tidak ada naga lagi, maka untuk menghormati si penakluk naga dan atas permintaan Igor, ritual akan dibuat sedikit berbeda. Ritual pelepasan pengantin pun berlangsung dengan hikmat, diiringi lagu pemanggil naga yang dinyanyikan dengan penuh semangat. Mereka semua ikut gembira karena yang menikah adalah seorang putri raja dan cucu sang pahlawan legendaris. Namun menyanyikan lagu pemanggil naga adalah kesalahan besar. Seketika suasana jadi senyap dan angin berhembus kencang. Lalu muncul seekor naga yang langsung mengambil mempelai wanita. Igor sempat menghalangi, namun naga berhasil membawa Mira pergi. Sesampainya di sebuah pulau karang, naga menjatuhkan Mira ke sebuah lubang batu besar. Mira terluka dan kesakitan. Lalu ada seorang pria yang memberikan obat melalui celah bebatuan. Pria tersebut tidak ingat namanya sendiri, dan Mira memberinya nama Arman. Mira menganggap bahwa Arman juga tahanan naga seperti dirinya. Namun tiba-tiba Arman menghilang dan naga muncul lagi. Tapi untunglah naga tidak bisa masuk. Mira yang ketakutan lalu memotong rambut panjangnya untuk dipakai memanjat, namun gagal. Dengan kalut Mira memukuli dinding dengan batu, dan dinding batu itu pun terbuka. Mira keluar dan mendapati dirinya berada dalam gua batu yang luas. Tiba-tiba naga muncul lagi. Untunglah Mira sempat masuk ke dalam sebuah lorong kecil. Sesampainya di ujung lorong, Mira kaget, karena ternyata dia berada di tebing tinggi. Lalu Arman muncul dan Mira terjatuh. Demi menolong Mira, Arman berubah jadi naga, dan membiarkan dirinya terhempas di bebatuan. Naga yang sekarat kembali ke wujud manusia dan hampir hanyut. Binatang peliharaan Arman tampak sangat cemas. Sedangkan Mira lagi galau, memikirkan harus menolong Arman atau membiarkannya hanyut. Akhirnya Mira memutuskan menolong Arman dan dengan susah payah menariknya menuju gua.
Kemudian dia mengobati luka di punggung Arman. Karena kelelahan Mira akhirnya tertidur. Keesokan harinya Mira menuntut penjelasan kepada Arman. Dan Arman pun bercerita tentang dirinya. Dulu Arman kecil tinggal berdua dengan ayahnya yang merupakan seekor naga. Dan suatu ketika si bocil menemukan peti terdampar, yang di dalamnya terdapat wayang. Arman kecil sangat menyukai wayang tersebut. Dan ketika ayahnya mengajak Arman untuk berubah jadi naga, Arman menolak dan berlari pergi. Lalu dia melihat kapal berlabuh dan ayahnya yang dibunuh oleh seorang pria. Arman kecil sangat sedih kehilangan ayahnya. Dengan penuh dendam dia pun berubah jadi naga. Saat berubah jadi naga, Arman jadi memiliki semua ingatan naga-naga terdahulu. Dia menganggap naga adalah monster, karena telah mengambil gadis-gadis untuk dijadikan pengantin naga. Namun semua wanita itu tewas terbakar saat dibuahi. Arman sangat terpukul mengetahui proses kelahirannya, dan dia tidak ingin hidup sebagai monster. Bertahun-tahun berlalu Arman hidup menyendiri. Dia selalu mengurung diri di gua sempit ketika akan berubah jadi naga, sehingga naga tidak bisa keluar. Suatu ketika terdengar nyanyian pemanggil naga. Lalu Arman pingsan dan berubah jadi naga. Masih dalam wujud naga Arman setengah sadar, dan melihat gadis dalam cengkramannya. Sebelum kesadarannya kembali hilang, dia menjatuhkan gadis tersebut ke lubang supaya naga tidak bisa menjangkaunya. Arman tidak bisa mengantarkan Mira pulang karena seluruh pulau naga diselimuti tabir kabut dari roh leluhur naga. Hanya nyanyian pemanggil naga dan cinta sejati yang bisa menembus tabir tersebut. Jika ingin pulang, Mira harus menunggu pengantinnya yaitu Igor untuk menjemputnya. Sembari menunggu jemputan, Mira berinisiatif untuk menjadikan gua layak huni, dan mengajarkan Arman bagaimana hidup sebagai manusia normal. Mereka memanfaatkan puing-puing kapal serta peti-peti yang terdampar. Peti-peti tersebut berisi berbagai hal termasuk juga kain dan pakaian. Mira dan Arman menjalani hari-hari mereka dengan bahagia dan penuh canda tawa. Arman juga mengajari Mira cara mengetahui arah angin. Perlahan tanpa disadari mereka saling mencintai. Setelah sekian lama berlalu Igor belum juga menjemput Mira. Suatu hari Arman merasa akan berubah jadi naga. Namun dia dapat mengatasinya berkat suling pemberian Mira. Arman merasa kasihan dan mengkhawatirkan Mira. Dia pun bertanya kepada Mira kenapa Igor belum juga datang menjemput. Mira menjawab, tidak mengenal Igor dan menikah karena perjodohan. Saat menikah, itulah pertama kali dia akan melihat Igor. Namun belum sempat melihatnya, naga keburu menculiknya. Jadi tidak ada jalan baginya untuk pulang, karena dia tidak mencintai Igor. Belakangan Arman sering berubah jadi naga. Hal ini membuat Arman sangat khawatir akan keselamatan Mira. Arman takut jika tanpa sadar berubah jadi naga dan melukai Mira. Dengan perasaan sedih bercampur cemas, Arman memperbaiki puing kapal agar bisa dipakai Mira untuk berlayar pulang. Sebelum berubah jadi naga lagi, Arman menyuruh Mira untuk pulang pada saat matahari terbit menggunakan kapal, dan mengikuti arah angin. Lalu Arman pun berlari menuju gua dan berubah jadi naga. Tidak bisa dilukiskan perasaan Arman dan Mira saat itu. Namun masih dengan perasaan tak karuan Mira pun pergi. Sementara itu di lautan tampak kapal yang ditumpangi Igor dan anak buahnya yang terkatung-katung tak tentu arah. Di sekitar mereka hanya ada kabut tebal yang menghalangi pandangan. Igor jadi putus asa. Namun orang kepercayaannya coba untuk menguatkan Igor. Saat harapan Igor mulai hilang, karena cinta Mira yang tak kunjung bisa menyibak tabir kabut, lalu muncul pijaran kembang api di langit yang menerangi lautan. Dan mereka pun menemukan Mira yang berlayar dengan kapal kecil. Igor sangat senang sekali, dan yakin Mira mencintainya. Padahal cinta Armanlah yang membuat Mira berhasil pulang. Pernikahan Putri Mira dan Igor kembali dilaksanakan. Namun Putri Mira terlihat sangat sedih. Melihat hal itu, ayahnya sang raja berpesan kepada Putri Mira agar mengikuti hatinya dan menemukan kebahagiaannya. Mira jadi semakin bimbang. Di Pulau Naga, Arman merasa sangat kesepian dan sangat merindukan Mira. Hidupnya terasa hampa. Kesedihan mendalam membuatnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan melompat ke tebing curam, sambil meniup suling pemberian Mira, supaya dia tidak bisa berubah jadi naga.
Dia pasrah terjun bebas dengan wujud manusianya. Sementara itu proses pernikahan dan ritual pelepasan pengantin sedang berlangsung. Namun kali ini tanpa nyanyian pemanggil naga. Saat berada tepat di tengah sungai, Putri memutuskan untuk membatalkan pernikahan. Karena dia tidak mencintai Igor, begitupun sebaliknya. Putri Mira akhirnya sadar jika dirinya sangat mencintai Arman dan merindukannya. Igor yang tidak terima berusaha menarik perahu Mira. Namun Mira melepas tali perahu, lalu berdiri dan menyanyikan lagu pemanggil naga. Seketika hening, lalu naga muncul dan mengambil Putri Mira. Melihat keputusan Putri Mira, Raja dan kakak Putri pun merestui, dan melarang siapapun menyerang naga. Sesampainya di Pulau Naga, Putri Mira dilempar ke atas batu altar pengantin naga. Namun naga garang kaget ketika dapat sun sayang dari Putri Mira. Ih, so sweet banget sih. Mira lalu coba menenangkan naga dan mengajarkan naga arti cinta. Dengan gombalan mautnya, Putri Mira berhasil menenangkan naga. Sambil menyanyikan lagu Nina Bobo ala Rusia, Mira mengelus wajah naga yang tampak jadi bucin. Nah loh, jadi gemes kan? Hahaha. Lalu tampak Arman yang melanjutkan cerita wayang. Nah jadi tahu kan? Jika yang jadi dalang di awal film tuh si Arman yang menceritakan kejadian nyata. Kemudian muncul bocil ceriwis, ganteng nan gemoy, yang merupakan putra dari Arman dan Mira. Lalu Mira menidurkan anaknya dan menyuruh hewan peliharaan Arman untuk stay menjaga si bocil. Hewannya itu, walaupun galak tapi penurut banget loh. Arman dan Mira pergi keluar, lalu Arman berubah jadi naga. Kemudian Mira mengelus naga dengan sayang lalu menaikinya. Mereka pun terbang berkeliling, menikmati cerahnya hari. Arman akhirnya bisa menerima dirinya sendiri sebagai naga dan mencintai Mira meskipun dalam wujud naga. Sedangkan Mira mencintai Arman apa adanya, dan bahagia hidup bersama Arman di Pulau Naga. Dan bagusnya lagi, mereka bisa jalan-jalan keliling dunia tanpa beli tiket pesawat. Berasa jadi sultan fantasi, hahaha. Dan film pun selesai. Happy ending guys. Terima kasih ya untuk yang udah nyimak. Dan sampai jumpa di alur cerita film lainnya. Assalamualaikum.